Oleh kasih Tuhan, kita akan memulai rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil waktu terlebih dahulu, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ambil kesempatan untuk berdoa. Mari kita ambil kesempatan untuk berdoa di hadirat Tuhan. Hadirkan hati kita dan harapannya. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini, siapkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah hari ini adalah hari kemenangan bagi kita orang percaya. Dalam segenap pergumulanmu untuk datang kepada Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa supaya Tuhan menolong kita. Yang lemah dalam iman, biarlah Tuhan kuatkan engkau pada hari ini. Yang tawar hati putus asa, Tuhan pulihkan hidupmu. Yang beban berat dan memberi engkau kelegaan. Yang lemah tubuh secara fisik yang sakit, saudara taruhkan imanmu kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Yang firman berkata, untuk bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Biarlah bukan hanya kesembuhan rohani, tapi Tuhan pun berkenan menyembuhkan engkau secara jasmani. Serahkanlah, percayalah, taruhlah setiap imanmu sepenuhnya hanya kepada Dia. Dia Tuhan yang berdaulat, Dia Tuhan yang bertindak. Biarlah oleh belas kasihannya semua kita dilamati oleh Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas seru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan diri dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ibadah yang kudus kami pada hari ini, ya Tuhan. Dan sekalipun Tuhan mengizinkan kami berpisah dalam fisik, namun Tuhan telah memberikan hikmat dan kekayaan kepada umat manusia, kepada kami, sehingga kami bersyukur kalau kami masih ada dalam persekutuan. Kami persembahkan ibadah ini hanya menghormat kemuliaan bagi nama Engkau. Tuhan hadir melawati, Tuhan datang untuk memberkati. Tuhan mengurapi semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani. Tuhan berkati semua sarana prasarana kami gunakan beribadah, baik sound system listrik, juga media sosial, melalui FB, melalui Instagram. Tuhan akan memberkati supaya setiap saudara kami yang mengikuti ibadah ini, kami semua dilawati oleh Tuhan. Kami mohon berkat atas ibadah ini, memulai dengan kami kuduskannya di dalam nama Allah Tritunggal, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya ucapkan selamat pagi untuk sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buat yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan ibadah bersama-sama secara online. Biarlah Tuhan kita yang begitu baik pada pagi hari ini boleh senantiasa memberikan yang terbaik. Kita yakin benar percaya karena kita memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah itu baik. Mari kita berdiri bersama-sama kita Tuhan pagi hari ini. Allah itu
mari kita tundukkan kepala sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita datang sujud hadapan Tuhan. Berdoa dalam hati kita masing-masing biar segala sesuatu yang terjadi boleh bisa berlalu bersama Tuhan. Dan kita menantikan curahan anugerah dari Allah. Saat ini
dimulai dari Roh Kudus, lahir dari Maria yang menderita seperti Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Esa, dan datang dari sana untuk menghukum orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan Dia yang bersama, bersatu Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membuka Mazmur kita pada pagi hari ini. Mazmur 130 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan bacakan silih berganti baik jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online di rumah atau yang ada di ruangan ini. Kita akan bacakan silih berganti Mazmur 130 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan jemaat Tuhan ayat yang kedua. Demikian selanjutnya silih berganti Mazmur 130 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, kedengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau dapat berkenan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pelawang mengharapkan pagi, lebih daripada pelawang mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Allah Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala dosa. Haleluya. Mazmur kita pada pagi hari ini, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan iringi sebelum firman Tuhan kita dengar, kita akan kembali menyanyi dengan nyanyian kemenangan 203, dan di ayat yang ketiga kita akan berdiri bersama-sama. Aku dengar suaramu.
pujian dari Mazmur 138. Mazmur yang saya percaya kita semua mengetahuinya, dan pujian ini seringkali dinyanyikan. Dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tanganmu." Kiranya pujian ini akan menguatkan dan memberkati kita.
berdoa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa ucapan syukur kita atas firman yang sudah kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kami, kalau bukan karena kesetiaan Tuhan yang dinyatakan kepada kami, kalau bukan karena Tuhan yang berkuasa sepenuhnya, maka tentulah hari ini kami tidak ada sebagaimana kami ada. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan, oleh kemahakuasaan Tuhan, oleh karena keselamatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami, hari ini kami tetap ada sebagaimana kami ada. Sekalipun kami mengalami situasi yang menggoncangkan iman kami Tuhan, sekalipun saat ini kami mengalami keadaan yang tidak berpihak kepada kami, ekonomi kami sedang merosot, usaha kami sedang tidak berjalan sebagaimana mestinya, pelayanan kami tidak dapat kami lakukan dengan maksimal. Bahkan ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan, yang sedang terbaring sakit. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sedang kami alami, kami masih berseru kepada Tuhan. Kami masih memanggil nama Tuhan, karena kami percaya bahwa setiap orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan menyatakan pertolongan. Tuhan akan mengangkat setiap kelemahan. Bahkan Tuhan akan memulihkan dan memberikan kemenangan kepada kami. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu berkata, carilah Tuhan, maka Engkau akan hidup. Dan hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan kami percaya kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, yang boleh kami renungkan pada saat ini. Firman-Mu menjawab segenap kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami. Firman-Mu kiranya menguatkan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami menjadi orang-orang percaya yang memandang situasi dan keadaan ini dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu dinyatakan kepada kami, Engkau melakukan segala sesuatu, mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah hari ini hidup rohani kami semakin diperbaharui, hidup kesetiaan kami dalam mengiringi Tuhan semakin diperbaharui. Biarlah kepercayaan kami kepada Tuhan semakin diperbaharui, sehingga hari ini setiap kami dapat berkata, hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati dan hidup kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, yang akan meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami boleh tetap dikuatkan dan beroleh kemenangan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti untuk berbicara, hamba terbatas untuk menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang dapat dipahami dan mengerti oleh setiap kami. Karena itu ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu kalau hamba-Mu memperkatakan perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya nama-Mu semakin ditinggikan, nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
dan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, menerima berkat firman Tuhan ini dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari setiap jemaat Tuhan yang menerima firman dan diberkati berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah setiap kita boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kerinduan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami itu sebenarnya hadir dan menjumpai Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah. Tapi mengingat situasi dan keadaan ini, saya percaya kita semua memakluminya, karena kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk kita tetap ada di rumah. Pesan kami sebagai hamba Tuhan, tetaplah menjaga diri, tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah beraktivitas di rumah, dan sekali lagi tetaplah setia mencari Tuhan di tempat kita masing-masing. Kiranya setiap kita diberkati oleh Tuhan, dan kiranya setiap kita boleh ada dalam perlindungan Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu dikasihkan Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah didengarkan, untuk apa yang sudah menyampaikan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saudara sekalian, ada beberapa pengumuman atau hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, tentu kita berdoa, bahkan juga ada yang bertanya-tanya. Ya, semua juga bertanya, Pak, kapan COVID-19 atau Corona akan berakhir? Jawabannya kita tidak tahu pasti. Tetapi menurut prediksi yang saya baru baca tadi pagi dari informasi Ketua BNPB Bapak Doni Monardo, kalau tidak salah namanya, kalau salah mohon maaf, bahwa jika kita semua mengikuti anjuran pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah ya untuk mencegah COVID ini, ya maka akhir pada bulan Juli ya baru semua akan berakhir. Kemudian diperkirakan Juli baru akan normal seluruh kegiatan. Ya, artinya mungkin akhir Mei ini kita sudah ya, menurun. Ya, Juni itu masa transisinya, dan Juli baru bisa normal kembali. Berarti masih kita memerlukan 1 atau 2 bulan ke depan. Ini prediksi. Tentu memerlukan doa kita bersama dan kerjasama kita. Ya, kerjasama kita. Saudara yang khawatir, kami hamba Tuhan sekali lagi tetap satu memperhatikan perkembangan, ya tetap kami mengikuti ya prosedur-prosedur yang pemerintah ya berikan. Sebab itu kami juga mengharap kita semua bekerja sama untuk hal itu. Berkaitan dengan itu, saudara, bagaimana dengan pola pelayanan kita? Sekali lagi, pertama saya sampaikan untuk ibadah-ibadah umum yang kita laksanakan 3 kali biasanya, tetap kami hanya 1 kali. Oleh karena alasan apa, saudara? Karena melalui online kita bisa lihat kembali. Ya, percuma kalau kami 3 kali buat saya langsung, toh nanti juga sama ya, toh juga sama. Jadi sebab itu, kalaupun saudara yang tidak bisa akses langsung, ya susun waktu untuk ibadah lihat ulang, ya. Tapi dengan sesuai ibadah. Nah, saya berjalan berapa anggota jemaat, saya tanya, Pak, bagaimana ibadahnya, ikut nggak? Kadang ikut Pak, cuman kadang nonton ulang, ya, tidak apa-apa lah. Nah, tapi jangan nonton ya. Kalau nonton kan cuma lihat, artinya ikut andil di dalamnya. Nah, yang kedua, saya sudah berikan kepada setiap pelayanan kategorial, baik dari sukacita, berkarya, berkawan, ya, pemuda, remaja, anak-anak, nanti masing-masing kategori akan melaksanakan pembinaan sesuai dengan pola-pola yang sudah dilaksanakan. Baik itu selalu kejut dengan apa, membaca Alkitab, ya, mendorong selalu berdoa dan segala macam yang lain. Ya, selama hari tolong diikuti. Sebenarnya tujuannya adalah untuk kami terus membina komunikasi, ya, komunikasi. Nah, sebab itu untuk bulan Mei ini hampir ya, kalau remaja sudah hampir 1 bulan lebih mereka ibadah dengan menggunakan aplikasi Zoom, ya, bukan Zoom-nya bahasa Melayu ya, JOMM ya, Zoom ya. Kalau Zoom bahasa Melayu berarti malah tanah saudara ya. Jadi ini pakai Zoom ya, kemudian juga ada sekolah minggu dengan YouTube dan segala macam. Ya, kami remaja perkarya pemuda ya baru mencoba minggu ini. Jadi mari Bapak Ibu, nanti khusus perkarya saya akan sharekan ID-nya ya, karena ini harus dipersiapkan. Jadi kita akan laksanakan setiap Jumat jam 8, hanya 40 menit ya, karena kita menggunakan Zoom yang gratis.
Kalau gratis cuma 40 menit, hanya untuk 100 orang. Ya, kalau yang berbayar bisa sampai ribuan orang, saudara ya. Jadi kita coba aja, ya paling tidak dengan anggota PKR yang ada, pemuda yang ada, remaja ada, ini bisa dipakai. Ya, kita coba dulu, saudara. Kalau saya juga belum tahu apakah akan menyedot ya pulsa atau saudara, tapi coba aja diikuti, nanti lihat ya berapa sih pulsa tersebut ya. Tapi untuk hostnya 40 menit itu gratis punya ya, gratis punya. Kita pakai yang gratis punya. Nanti untuk pekarya atau pemuda nanti akan disampaikan ID-nya, passwordnya, nanti tinggal join aja ya. Yang penting Bapak Ibu install dulu program Zoom-nya di HP saudara ya. Itu salah satu yang sedang kami laksanakan, dan juga pembinaan lain. Sekali lagi saya sampaikan tadi ya, kami sangat senang tentunya saudara yang untuk mengunjungi untuk berdoa. Tetapi kami juga mesti waspada, takut nanti saudara yang ketakutan ya kalau para hamba datang. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang ingin ya minta doa secara langsung, nah, tolong dihubungi, kami akan atur dan juga menyampaikan prosedur-prosedur kesehatan tentunya ya. Jangan tersinggung sebab tahu pendetanya berdoa pakai masker gitu ya. Jadi saya jangan tersinggung, karena itulah prosedur ya, sampai kita sama-sama ya bekerja sama untuk menyelesaikan, berdoa supaya COVID ini akan selesai saudara. Jadi saya kasih kemudian tadi saya prediksikan bahwa akan sampai bulan Juni atau normalnya ya mungkin aktivitas seluruh Indonesia itu akan pada bulan Juli normalnya. Oleh karena itu sepanjang bulan Mei pertama Bapak Ibu kita masih menjalankan ibadah online ya. Sepanjang bulan Mei kami masih mengikuti himbauan pemerintah, himbauan dari pimpinan organisasi, juga dari lembaga-lembaga aras gereja ya, aras gereja. Kemudian selain Bapak Ibu bisa ikut ibadah online, kalau ada Bapak Ibu yang mungkin mau buat ibadah di rumah sendiri dipimpin oleh kepala keluarga atau satu ditunjuk, kami dari gereja sudah menyiapkan ya format ibadah 1 bulan ya, baik lagunya sudah ada, renungannya sudah ada ya, di sana. Nanti tolong Bapak Ibu minta aja ya, kalau kita tidak sempat diadakan satu persatu, yang tidak bisa ikut siaran mau ibadah di rumah Pak, lagunya di mana, bagaimana renungannya, sudah kita siapkan format di gereja. Jadi tolong nanti diminta, dihubungi ya. Kalau kami tidak bisa satu-satu mengantar, karena kami harus menyesuaikan ya. Bapak Ibu, itu yang dapat kami lakukan ya. Kepada saudara yang dengan komisi khusus mau datang ke gereja, sekali lagi pemerintah, polisi tidak akan melarang dan menangkap kita, dan khawatir saudara. Tapi tentu harus mengikuti prosedur yang ditetapkan ya. Salah satunya ada mengatur jarak, tidak terlalu banyak orang. Kalau Bapak Ibu mau pakai masker, silakan pakai ya, cuci tangan dan semua yang lain-lain. Itu kita harap kerjasamanya sehingga semua kita dapat hidup dengan tertib sesuai dengan kebenaran Tuhan juga yang mengajar kepada kita. Nah, yang terakhir saudara, kami ucapkan terima kasih sepanjang akhir daripada Maret sampai sepanjang bulan April. Saya hitung sudah yang 5 kali secara full kita melaksanakan ibadah online. Dan demikian bahwa sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap setia dengan memberikan persembahan, baik yang transfer maupun antar gereja. Ya, kami senang itu buktinya bahwa ya yang memberi ya tidak lagi dipaksa-paksa di gereja, harus dijalankan kantongnya, semua dengan sukarela. Ya, kalau saudara mengasihi pekerjaan Tuhan, ya tetap dengan setia untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam pemberian saudara. Yang pertama tentu kami berharap ya sesuai dengan pendapatan ya Bapak Ibu, dari hasil kita berikan persepuluhan, kemudian secara mingguan ya, kalau ada tiap minggu bisa 1 bulan sekaligus, nanti Bapak Ibu kumpulkan persembahannya yang mau diantarkan, mau transfer, atau mau dijemput oleh petugas gereja, tolong hubungi kami. Kami tidak lagi khotbah akan memberi saudara ya. Saya berbicara tidak akan soal bicara memberi ya, sepanjang khotbah kita ya tidak tahu kondisi, tapi biarlah setiap kita dengan hati yang sungguh-sungguh untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kalaupun terpaksa uang tidak ada, hamba-hamba Tuhan semua ya dikurangi makannya, kami juga tetap setia melayani. Saudara, tidak usah khawatir, kita tidak akan gentar ya, kita tetap akan berjalan ya. Apapun situasi yang dijalani, kita tetap setia untuk melayani ya. Tetapi kalau saudara diberkati ya, walaupun tubuh saudara bisa di gereja ya, saudara tetaplah setia untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ya, karena kita mencintai Tuhan, kita bukan mencintai dunia ini. Tuhan memberkati kita. Demikian awal yang akan saya sampaikan. Juga sekaligus mohon doanya Bapak Ibu ya, karena kita sangat dibatasi. Besok
pada jam 9 kami akan melaksanakan pemberkatan nikah ya di tempat ini, yaitu antara saudara Eka Dana Hermawan dan Krisnawati Nendang Prasasti. Ya, Krisnawati adalah anak dari Pak Yonatan. Ya, yang besok jam 9 kami akan laksanakan pemberkatan nikah. Tapi ada Bapak Ibu mau datang, silakan, tidak ada masalah. Tapi tolong diatur tempat duduknya sesuai dengan yang sudah kami atur ya. Jadi silakan boleh datang untuk memberikan doa untuk mengikuti jam 9 besok ya di tempat ini. Demikian informasi ya, buat kita. Terima kasih. Juga jam 3 sore nanti saya akan melaksanakan baptisan di jemaat kita di Jerora. Ya, tolong doakan supaya kami tetap melayani. Dan juga Bapak Ibu sekali lagi yang membutuhkan pelayanan, jangan sungkan ya untuk menghubungi kami hamba Tuhan pihak gereja. Kami bisa melayani lewat video call, lewat yang lain-lain ya, yang terpaksa harus hadir langsung, tapi tolong ya diberitahu ya, karena kami tidak akan berani datang kalau tidak diminta, juga tidak berani datang kalau tidak permisi dulu ya, itu prinsip saudara. Demikian dan semua berkata sekalian, saudara-saudara berbangkit diri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini saudara. Kita mau bersama-sama untuk menaikkan satu pujian kita kepada Tuhan dari nyanyian nomor 131, Tuhan Jadi Pemimpinku. Sudah biarlah kita menjadi Tuhan satu-satunya penolong kita, pemimpin kita dalam hidup kita. Tenanglah hati kita, karena Tuhan pimpin langkah hidup kita. 131, Tuhan Jadi Pemimpinku. Kita nyanyikan semua ayat-ayat ini, kita akan tutup dengan doa. Yeah.
sepanjang minggu ke depan kita akan berjalan dalam tuntunan Tuhan sampai kita berjumpa kembali dalam ibadah seperti pada pagi hari ini. Kiranya kita selalu ada dalam kasih karunia pada Tuhan kita, ya oleh karena kekuatan Allah, oleh karena Dialah satu-satunya Allah pencipta bumi, satu-satunya Tuhan yang berkuasa akan berdaulat kehidupan ini. Maka Dialah satu Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita. Dia akan menjadi pemimpin kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan kita Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, dengarkanlah pesan Tuhan kepada kita. Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan engkau. Ia membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Ia membimbing engkau ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwamu. Ia menuntun engkau di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersertamu. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur engkau. Tuhan menyediakan hidangan bagi engkau di hadapan lawanmu. Tuhan mengurapi kepalamu dengan minyak, pialamu penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan menyertai engkau semua hidupmu, dan engkau akan dianggap rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kita melalui Tuhan kita sudah datang ke dunia, maafin dosa-dosa kita, bangkit benar atas dosa, yang sudah naik ke surga akan datang kembali untuk jadi hakim bagi dunia ini. Kiranya kasih pada keselamatan itu menjadi milik setiap kita yang mulutnya mengaku dan hatinya percaya Yesus adalah Tuhan yang juru selamat. Dan Tuhan Allah yang mengutus Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita, menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita dalam kuasa dan kemenangannya. Itulah hebatnya kasih karunia pada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa, memberkati dan menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yang sudah disiapkan, Tuhan memberkati kita semua.